wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Kitabus Shalah. Yang kita kaji adalah karya saya, judulnya Ijabatul Muqtarihin fi Sifati Sholati Imamil Mursalin. Kita nyampe pada sifat sujud yang nomor 4. Adalah wad'ul yadaini ghairu mafrushatin wala maqbudatin. Meletakkan kedua tangannya tidak muftarish, dan tidak menggenggam. Insyaallah akan datang makna ghairu mafrusha. Cuma yang kita ambil di sini, meletakkan tangan diposisikan tidak boleh menggenggam. Jadi jangan begini. Ketika sholatnya itu jangan meletakkan tangannya dengan menggenggam. Ya, menggenggam. Jadi tangannya dilepas. Telapak tangannya dilepas, terus dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat jari-jarinya. Sebagaimana hadis nafar sekelompok min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam indal Bukhari. Rasul alaihi salatu wasallam fa idza sajada, apabila Rasulullah itu sujud, wada'a yadaihi, meletakkan kedua tangannya, ghaira muftarisin wala qabidhihima. Yang kita ambil di sini adalah wala qabidhihima. Posisi kedua tangannya tidak posisi menggenggam. Naam, hima kembali kepada kedua tangannya. Nabi tidak posisi tidak menggenggam. Ya, tidak menggenggam ketika posisi sujud. Tangannya itu enggak menggenggam ketika posisinya posisi sujud. Jadi dia dibentangkan tangannya, tidak posisi menggenggam. Baik. Kemudian akan datang insyaallah mana muftarish di pelajaran yang akan datang. Baik, terusnya dhammu al-aqabaini fis sujudi, merapatkan dua tumitnya ketika sujud itu dirapatkan, bukan direnggangkan dua tumitnya. Sebagaimana yang kita lihat, banyak kaum muslimin ketika mereka sholat, posisi sujud, tumit-tumit mereka itu direnggangkan dari satu ke satu yang lainnya. Padahal sunnahnya adalah dirapatkan kedua tumitnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inda Ibnu Uzaimah, qalat, berkata Aisyah, faqadtu Rasulullah, saya itu kehilangan Rasulullah. Wa kana ma'i ala firashi, yang sebelumnya Rasulullah itu bersamaku di atas ranjangku. Maknanya malam itu adalah malam gilirannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah tidur di atas firasnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di suatu malam, Aisyah kehilangan. Kemana kan Nabi alaihi salatu wasalam? Ternyata fawajadtuhu, aku menjumpai Nabi sajidan, dalam keadaan sujud.
rason, dalam keadaan merapatkan akibaihi, dua tumitnya, akibai dua tumitnya, mustaqbilan, dalam keadaan menghadapkan bi atrafi asabihi al-kiblata, dalam keadaan menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Dan kita ambil syahid daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha adalah fawajadtuhu sajidan rason akibai. Saya menjumpai Nabi dalam keadaan sujud, dalam keadaan merapatkan dua tumitnya. Merapatkan dua tumitnya. Dan ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Dan ini adalah perbuatan Nabi, dan asal perbuatan Nabi hukumnya sunnah. Kemudian seterusnya, istiqbalu atrafi asabi'i rijlaihi ilal kiblah, menghadapkan ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Maksudnya ujung jari itu posisinya bukan posisi nempel di tanah, tidak, tapi ditekuk. Ujung jarinya ditekuk, kemudian apa? Ketika ditekuk, maka dia pasti menghadap ke arah kiblat. Pasti dia akan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau nggak ditekuk, berarti ujung jari menghadap ke arah tanah. Paham ya? Dan ini nggak nyunah. Yang sunnah adalah ujung jari ya. Ujung jari, jadi ujung jari yang paling ujung ditekuk. Kalau ditekuk berarti apa? Posisi dia akan menghadap ke arah kiblat. Dan ini adalah sunnahnya Rasul SAW. Dan ini juga kita lihat banyak kaum muslimin ketika mereka sholat, posisi ujung jarinya itu nggak ditekuk, ya, dibiarkan apa? Ya, nempel aja di atas tanah, sehingga ujung jarinya nempel menghadap ke tanah, bukan menghadap ke arah kiblat. Dan ini menyelisih sunnahnya Rasul SAW. Taib. Mau dalil? Dalilnya dua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan di awal, yaitu mustaqbilan bi atrafi asabihi kiblata, dalam keadaan menghadapkan ujung jarinya ke arah kiblat. Berarti ujung jarinya ya dihadapkan ke arah kiblat. Itu penuturan Aisyah bagaimana sujudnya Nabi. Datang dalam hadis yang lain juga, telah lewat juga, sekelompok dari sahabat Nabi Rasul alaihi salatu wasallam itu wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-kiblata. Rasulullah menghadapkan ujung-ujung jari-jari dua kakinya ke arah kiblat. Dua hadis ini, hadis Aisyah dan hadis nafar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Sunnahnya ujung jari ditekuk lalu dihadapkan ke arah. Memang nggak ada kata penekuan, tapi ma la yatimul masyru' illa bil masyru'. Nggak akan terwujud sebuah syariat, yaitu menghadapkan ujung jari ke arah kiblat, nggak akan terwujud ini kecuali dengan harus menekuk, ya. Maka menekuk juga kita katakan hukumnya sunnah. Karena mewujudkan perkara sunnah, tidaklah terwujud perkara sunnah kecuali dengannya, maka dengannya juga dihukumi apa? Dihukumi sunnah. Maka menekuk juga berarti secara tadhammun, dalalah tadhammun, kandungan itu atau pakai dalil iltizam, berarti menunjukkan apa? Hukumnya sunnah juga. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqat, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala itu mengatakan begini, annahu kana yuhibbu ay yastaqbila kulla syai'in minhu qiblata idza shalla
hatta kana yastaqbilu bi ibhamihil qiblata. Adalah Ibnu Umar itu yuhibbu seneng ayyastagbila menghadap kullu syai' segala sesuatu yang ada pada dirinya itu seneng dihadapkan ke arah kiblat apabila Ibnu Umar itu sholat. Jadi segala sesuatunya itu pinginnya Ibnu Umar ya seluruh organ tubuhnya itu kalau bisa dihadapkan ke arah sampai kaki pun ya hatta kana yastaqbilu bi ibhamihi. Nah, ibu jari itu kalau bisa ya, itu Ibnu Umar suka sekali dan dia upayakan ibu jarinya itu juga menghadap ke arah kiblat. Padahal susah loh itu. Ibu jari ya, itu kalau dihadapkan ke arah memang susah. Nah, itu sunahnya hatta ibu jarinya karena Rasul mengatakan bi atrofi asabihi, ujung jari-jari itu global, itu umum. Berarti ibu lima jari-jari kaki ini kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat. Hatta ibu jarinya, hatta jari kelingking kecil, jari kelingking ya, itu kalau bisa nempel kemudian ditekuk dan dihadapkan ke arah kiblat. Kalau nggak bisa, fattaqullaha mastata'tum, inna dina yusrun, al-masyaqqatu tajlibu taysira. Baik, terusnya hendaknya nasbu rijlai, dua kaki ditegakkan. Jadi jangan dua kaki itu ditidurkan. Ya, dua kaki itu ditegakkan. Jangan ditidurkan. Kita juga sering lihat kaum muslimin ketika sujud, jadi posisi jarinya kakinya itu ditidurkan. Berarti halusnya berdiri. Itu sunnah juga karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan Muslim menjelaskan tentang kisah dia kehilangan Rasul, faqattu Rasulullah lailatan minal firashi, saya kehilangan Rasulullah di suatu malam dari ranjangku, faltamastu, maka aku pun mencarinya, fawaqa'at yadi, maka jatuhlah tanganku ala batni qadamai, di atas perut dua telapak kakinya, wa huwa fil masjid, waktu itu Rasul di masjid, wa huma, lihat kedua kakinya mangsubatani, terposisikan berdiri, ditegakkan posisi berdiri. Maka dalil posisi dua telapak kaki itu diposisikan posisi berdiri. Jelas? Jangan diposisikan. Kalau ditidurkan repot nanti. Repotnya gimana? Ujung jari bisa menghadap kiblat. Pasti ibu jarinya membelakangi kiblat yang ditidurkan kan? Berarti ibu jarinya jari-jarinya otomatis menghadapnya ke timur, ke belakang kiblat. Ya nggak bisa dong. Maka sunnah banyak ya, kalau kita tidurkan berarti banyak sunnah yang akan terlewatkan dari dia. Kemudian seterusnya tafriqur rukbatain, dua lutut itu direnggangkan. Jangan dua lutut digabung. Beda dengan tumit. Kalau tumit itu dirapatkan, tapi kalau dua lutut diapain? Direnggangkan, bukan dirapatkan. Jangan dibalik-balik ya. Lutut dirapatkan, terus lutut dirapatkan, tumit direnggangkan. Ini menyelisih sunnah. Hadis Abi Humaid, ini hadis Syekh Al-Albani mendhaifkannya di Sunan Abi Dawud, dan sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan li ghairi, yaitu fa idza sajada, apabila Rasulullah itu sujud, farraja baina
fakhidai, merenggangkan antara dua pahanya. Kalau dua pahanya direnggangkan, otomatis apa? Lututnya direnggangkan. Bagi yang mendhaifkan ini hadis, berarti apa? Sunnah ini enggak terpakai, ya, karena hadisnya lemah. Bagi yang mengatakan hadisnya hasan liwairi, maka berarti bisa terpakai dan itu hukumnya sunnah. Baik, jelas insyaallah. Mau sahih, ana belum sempat untuk mencari ini hadis, tapi saya nisbahkan ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi di Sunan Abi Daud. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa melihat ini hadis, kemudian derajatnya ini hadis. Kemudian seterusnya, raf'ul batni anil fakhidaini wa raf'ul fakhidaini anis saqaini. Ingat, mengangkat perut dari dua pahanya dan mengangkat dua paha dari dua betisnya. Jadi perut jangan ditempelkan di paha, jelas, dan paha jangan ditempelkan di dua betisnya, sama-sama diangkat. Perut diangkat dari paha, paha juga diangkat dari dua betisnya. Bisa kebayang nggak ini? Apa dicontohkan ya? Enggak lah, ini mudah insya Allah. Perut diangkat dari pahanya, lalu pahanya diangkat dari dua betisnya. Ini karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasul alaihi salatu wasalam, i'tadilu fis sujudi. Berbuat tidaklah, sedanglah di dalam sujud. Dan ini perintah, sedanglah di dalam sujud. Tidak mungkin sedang itu akan jalan, nggak mungkin sedang itu terkondisikan, dan nggak mungkin sedang itu akan terwujud kecuali harus paha, perut diangkat dari paha, dan apa? Dan paha diangkat dari lututnya. Jelas, ini nggak mungkin terwujud kecuali itu. Kalau andai kata kita perut ini kita tempelkan ke paha, berarti terlalu turun. Jadi kita nggak akan berbuat sedang, berbuat i'tidal di dalam sujud. Perintah ini i'tadilu itu fi'il amr, dan asal fi'il amr berfaedah bahwa wajib. Maka mengangkat perut dari paha dan paha dari dua betis ini hukumnya wajib. Dan ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Muhalla. Karena apa? Karena ini fi'il amr, dan asal fi'il amr yufidu wujub. Kemudian seterusnya, bu'dul adudaini an janbaihi, menjauhkan dua lengan atas dari mana ini? Dari lambungnya. Jadi adudun lengan ini hendaknya dijauhkan dari dua lambungnya. Ya, ana ingat lagi, ana ulang lagi dua lengannya dijauhkan dari dari dua lambungnya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhaina indal Bukhari, Rasul alaihi salatu wassalam idza shalla farraja baina yadayhi. Apabila Rasulullah itu salat, itu merenggangkan di antara dua tangannya. Hatta yabdua bayadu ibtai, sehingga nampak putih ketiaknya Nabi. Berarti tangan ini direnggangkan menjauh dari dua lambungnya, sehingga
sehingga kelihatan putih ketiaknya Nabi. Kalaulah tidak direnggangkan dan tidak dijauhkan tangan dari lambungnya, nggak mungkin kelihatan ketiaknya Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain saking panjangnya, dari hadis Amr ibn Harith inda Muslim juga, Rasul alaihi salatu wasalam, hadis Maimunah, Rasul alaihi salatu wasalam idza sajada, kalau sujud, lau sya'at bahimatun antamurra baina yaday lamarrat. Nabi ketika sujud, andai kata bahima itu binatang kecil, ya, binatang ternak kecil itu lewat baina yaday, di antara tangannya, pasti akan lewat. Menunjukkan apa? Jauh sekali. Andai kata dia lewat antara lambung sama tangannya itu, antara lambung sama tangannya itu, ya, itu dia lewat, pasti dia akan bisa lewat. Menunjukkan apa? Menunjukkan benar-benar direnggangkan. Benar-benar itu direnggangkan. Dan ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juga menyebutkan bahwasanya ini adalah sunnah bittifaq para ulama. Cuma menjauhkan atau merenggangkan tangan ini dari dua lambungnya, ini kalau sholat sendiri atau jadi imam atau sholat sendiri. Tapi kalau dia ma'al jamaah, maka harus diperhatikan ganggu nggak kepada jamaah yang lain. Karena apa? Karena mengganggu orang lain itu dosa. Dan mafsadanya lebih lebih besar daripada masalah yang dia dapat. Sedangkan kaidah darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak mafsada itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahah. Maslahahnya adalah Anda sesuai dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun mafsadanya adalah mengganggu orang dan mungkin bisa menjadi permusuhan. Kan mengganggu orang. Orang pasti kalau kita lebar kali, pasti dadanya orang kena siku kita. Justru ini bikin membikin permusuhan dan mengganggu orang lain. Maka ini dampak yang kayak gini, maka nggak diperbolehkan oleh syariat. Makanya darul mafsada muqaddamun ala jalbil ma'lab. Akan tetapi ketika Anda ingin mengamalkan sunnah dan Anda tidak bisa mengamalkannya dikarenakan sebuah alasan itu mengganggu orang lain, Anda akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah menjadi keinginan Anda dan kebiasaan Anda mengamalkan itu, cuma nggak bisa karena sebuah sebab dan alasan. Sebagaimana hadis Abi Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man maridho aw safara kataba atau kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Barang siapa yang sakit atau safar, maka akan ditulis apa-apa yang menjadi kebiasaan dia yang dia lakukan di saat dia sehat atau di saat dia mukim. Memang konteksnya adalah sakit atau lagi safar, tapi tidak semisal itu juga. Karena apa? Karena kalau dia lakukan, dia sudah biasa mengamalkan sunnah ini dan dia upaya mengamalkan sunnah ini, tapi ada hal yaitu ganggu orang lain sehingga Anda nggak bisa melakukannya. Maka dengan niatan kamu begini, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala Anda. Alhamdulillah selesai tentang sifat-sifat sujud, dan insya Allah kita akan bahas besok zikir-zikir ruku' dan zikir-zikir sujud dan aqwal para ulama berkaitan dengan itu insyaallah taala. Sampai di sini, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.